Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT di pagi yang berbahagia ini ana dapat memberikan sajian ke para member grup Tilawatul Quran Bitajwid dan juga para kawan-kawan ikhwan yang pertemanan di Facebook. Di pagi hari ini, sebagaimana yang telah ana janjikan, ana akan membahas secara dasar mengenal panjang mad 2 harokat dan 4 harokat, mad 2 harokat dan 4 harokat. Sebagaimana yang telah kita bahas pada mad 2 harokat pada pertemuan yang lalu, kita telah mengenal mad 2 harokat, apa tandanya, dan mad 4 harokat yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Ya, sebelum masuk dalam pembahasan mad 4 harokat secara dasar, ya, tidak berlama-lama kita dalam teori, yang akan lama nanti dalam prakteknya, karena ini adalah level dasar dalam pelajaran buku Al-Marhalah yang ana susun. Memang dikhususkan untuk para pemula yang tidak akan disibukkan dengan bahasa-bahasa teori tajwid. Ana kembalikan pemahaman ataupun ingatan antum semuanya bahwasanya dalam memanjangkan bacaan huruf Al-Quranul Karim itu ada aturan-aturan tertentu, dan setelah itu juga panjang, berapa kadar panjangnya juga ada aturan-aturan tertentu dan ada tingkatannya. Pada pertemuan yang lalu telah disampaikan tingkatan mad secara umum ada 3. Mad biasa, yaitu kadarnya 2 harokat. Kemudian mad sedang, kadarnya 4 harokat atau 5 harokat. Mad lama yang kadarnya adalah 6 harokat. Dan telah kita bahas yang 2 harokat, mad 2 harokat. Namun perlu anda tekankan kembali, sebagaimana anda mukadimahkan awal tadi, bahwasanya memanjangkan suara huruf Al-Quranul Karim ada tanda-tandanya ataupun ada syarat-syaratnya. Tidak semua huruf ataupun tidak terserah kita untuk memanjangkannya. Oleh karena itu dalam baca Al-Quran mesti teliti, mesti dilihat huruf-hurufnya. Karena kita belajar harus melihat huruf-hurufnya. Walaupun dulu barangkali surat Juz Amma ini sebagian besar dari kita sudah hafal dengan secara lisan, secara talqin dari orang tua dulu barangkali, ataupun ketika sekolah waktu kanak-kanak dahulunya. Namun sekarang dalam proses memperbaiki bacaan kembali, kita lihat ayat per ayatnya. Kalau setelah huruf berharokat fathah ada alif, baik alif besar ataupun alif kecil, dengan catatan alifnya, bentuk alifnya alif mutlak, tidak ada sesuatu di atas ataupun di bawahnya, maka itu adalah sebagai tanda panjang untuk fathah. Jikalau tidak ada alif seperti ciri-ciri tadi setelah fathah, maka pastikan bacaan huruf tersebut tidak panjang. Kemudian setelah yang tanda yang berikutnya, kasroh boleh, harus dipanjangkan, bukan boleh. Kasroh harus dipanjangkan apabila setelah kasroh itu terdapat ia sukun, ia mati. Baik ia mati tersebut yang besar, ianya memang berbentuk huruf ia, ataupun yang kecil seperti tanda siku. Ataupun ada juga bentuk ia tersebut
dia berbentuk rumah ya dan sebelumnya kasroh, namun ya-nya tidak ada titik, tidak ada harokat, maka itu juga sebagai tanda panjang untuk kasroh. Ada juga nanti ada berbentuk ya dan kasroh sebelumnya, namun titiknya tidak ada, harokatnya ada, harokat sukunnya, berarti itu ada iya juga. Nah, setelah kasroh kalau ada tanda ya dengan ciri-ciri yang seperti yang tadi, maka harus dipanjangkan. Jikalau tidak ada, maka jangan dipanjangkan bacaannya. Kemudian dhammah akan dibaca panjang jikalau setelahnya ada waw sukun, baik wawnya berbentuk waw besar seperti biasa ataupun waw kecil yang sebagian orang mengatakan itu koma, tetapi itu bukan koma. Di Al-Quran Timur Tengah, memang Al-Quran itu yang kita bagian dipakaikan dijadikan sebagai standar pegangan kita dalam memegang mushaf. Maka wawnya ada waw kecil, kata orang koma itu bukan koma, tetapi memang waw kecil, akan dibaca panjang dhammahnya. Hanya saja waw kecil tersebut akan berfungsi sebagai tanda panjang kalau kita lanjut saja bacaannya. Namun kalau berhenti tidak panjang. Alasannya apa? Secara tajwid nanti insyaallah taala pada waktu level belajar tajwid, teori-teori tajwid akan dibahas secara panjang lebar. Penting sekarang adalah itu pemberitahuan ataupun pengetahuan yang diberikan kepada antum semuanya. Dhammah setelahnya ada waw sukun yang ditandai dengan hilangnya tanda sukun. Setelah hilangnya tanda sukun pada waw dan sebelumnya ada dhammah, maka itu tanda panjang untuk dhammah. Atau waw kecil akan dibaca panjang jikalau kita lanjut saja bacaannya, menyambung ke huruf setelahnya. Kalau tidak, maka dimatikan. Kalau berhenti pada huruf dhammahnya, maka disukunkan saja. Kaidah tajwidnya suatu saat akan dibahas insyaallah taala. Nah, 3 syarat itu sebagai syarat bahwasanya huruf Al-Quran akan boleh dipanjangkan atau akan harus dipanjangkan. Kalau tidak ada salah satu dari 3 ini, fathah setelahnya ada alif dengan ciri-ciri tadi, kasrah setelahnya ada ya sukun dengan ciri-ciri ya tadi, dhammah akan dibaca panjang kalau setelahnya ada waw sukun dengan ciri-ciri yang tadi. Kalau salah satu dari 3 ini tidak ada, ataupun syarat panjang ini tidak ada, maka jangan panjangkan. Apa ciri khas atau ciri-ciri bunyi bahwasanya huruf tersebut terpanjangkan sedangkan dia pendek? Sebagai contoh kita lihat di surat Al-Fatihah sebagai contoh, dan ini sering salah orang dalam membacanya. Ayat kelima di surah Al-Fatihah, bagi antum yang bisa mengambil mushaf, silakan mushaf, ataupun yang ada aplikasi Al-Qur'annya di HP lain. Ayat kelima, lihat, iyyaka na'budu. Dari potongan kalimat ini yang panjang hanya satu, iya saja. Iya itu panjang. Setelah fathah ada alif tegak. Sedangkan ka itu pendek, tidak ada alif setelahnya. Kemudian na setelahnya ada ain sukun, bukan alif. Maka na pendek, jangan dipanjangkan. Bu pendek, setelahnya tidak ada waw sukun. Du pendek, dhammah, setelahnya tidak ada waw sukun, maka itu pendek bacaannya. Oleh karena itu yang sering salah orang baca adalah seperti ini, iyyaka na'budu wa terpanjangkan dunya. Sedangkan setelah du ada waw juga, tapi bukan waw sukun. Nah, itu kehati-hatian itu yang pertama ditanamkan terlebih dulu, dilatih terlebih dulu, sehingga bisa membedakan mana yang panjang, mana yang pendek.
Kalau pendek seperti ini bacanya. Iyyaka na'budu. Sekarang panjang. Iyyaka na'budu. Ya, terpanjangkan dunya. Itu yang salah. Bedakan bunyinya secara pendengaran kita. Nah, itu syarat boleh atau harusnya dipanjangkan bacaan huruf yang dibaca. Kemudian panjang 2 harokat. Sebagaimana telah dijelaskan secara dasar pada pertemuan yang lalu, 2 pekan yang lalu, bahwasanya setelah tanda panjang 3 tadi, yang mana itu ada sebagai syarat panjangnya huruf, setelahnya akan dibaca panjang 2 harokat. Apa ciri-cirinya? Lihat huruf setelah tanda mat tadi, huruf setelah waw sukun, huruf setelah ya sukun, huruf setelah waw sukun. Jika setelahnya adalah hamzah dan kita akan wasolkan, kita akan sambung dengan hamzah tersebut setelah mat, maka matnya menjadi 4 rokat. Jikalau tidak ada hamzah, maka matnya hanya 2 rokat saja. Dengan catatan huruf setelahnya bukan huruf sukun. Nah, ulangi. Mat sebagai syarat panjang tadi sudah ada kita jelaskan tadi 3 syarat. Setelahnya dilihat huruf setelahnya. Jika setelahnya bukan hamzah, bukan huruf sukun atau huruf tasydid, maka matnya hanya 2 harokat saja panjangnya. Namun jika setelahnya ada hamzah dan kita baca wasol, kita baca lanjut nyambung, maka dibaca mat sedang, mat 4 harokat. Dan itu yang kita pelajari tambahan pelajaran pagi hari ini. Mat 4 harokat tandanya apa? Setelah huruf mat terdapat hamzah. Baik hamzahnya berdiri sendiri, memang huruf hamzah saja, atau hamzahnya di atas alif, atau hamzahnya di bawah alif, atau hamzahnya di atas waw, atau hamzahnya di atas ya, maka sama. Dengan catatan setelah mat ada hamzah seperti itu, maka matnya dibaca 4 harokat. Baik. Kita lihat contoh surat sebagaimana gambar yang telah dikirimkan di Facebook. Surat praktek kita itu surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Kita lihat ayat pertama. Silakan dibuka mushafnya bagi yang mengikuti live di pagi hari ini. Setelah ya, dia pertama ya berharokat fathah. Setelah ya ada alif. Mana alifnya? Alif yang kecil, bukan alif yang besar. Alif yang kecil antara ya dengan alif yang tegak besar. Alif yang kecil. Itu tanda panjang, syarat panjangnya ya. Setelah panjang ya, alif tersebut terdapat hamzah. Mana hamzahnya? Di atas alif. Berarti yang berharokat adalah alif, hamzah di sana, bukan alif. Maka itulah sebagai syarat panjang 4 harokat, panjang sedang ianya. Kemudian ciri-ciri 4 harokat yang lainnya, dan ini hanya pilihan di ujung ayat pertama ini. Setelah mat, apa matnya di sana? Waw sukun. Yang mana sebelumnya dhammah. Itu syarat panjangnya. Lihat huruf setelahnya, huruf setelah waw sukun. Jikalau kita berhenti pada huruf setelah mat dan dimatikan, maka lebih utama kita praktekkan 4 harokat saja. Dan untuk tahap latihan yang dasar ini kita pakai 4 harokat saja. Walaupun dia adalah mat pilihan, boleh 2 sampai 6. Cuma kita untuk keseragaman agar bisa membedakan mana 4 harokat dengan 2 harokat, kita pakai yang ujung ayat ini menjadi 4 harokat. Jadi ya 4 harokat, kemudian
yang di ujung ayat 4 rakaat. Nah, sedangkan ka di ayat pertama itu juga ka berharokat fathah. Setelahnya ada alif. Mana alifnya? Yang alif kecil tersebut. Dan setelahnya bukan hamzah, karena setelahnya adalah fa yang berharokat, bukan fa sukun atau tasydid. Berarti ka-nya 2 harokat. Dari ya 2 harokat, ka beri ya 4 harokat, ka 2 harokat, run 4 harokat. Bedanya seperti apa? Kadarnya. Ya ayyuha, ya ayyuha. Kemudian kata setelahnya ka, itu 2 rakaat. Ka, jangan lebih-lebih, jangan ka, tapi ka firun. Firu dengan iya sama. Nah, kita baca ayat dengan secara sempurna. Tambah pelajaran sebelum kita baca ayat sempurna. Di sana di ayat pertama itu ada ha berharokat fathah. Sebenarnya dia ada panjang ha, setelahnya ada alif. Seperti syarat panjang sudah ada. Namun setelahnya ada alif lagi yang dinamakan dalam istilah tajwid alif yang ada kepala sod di atas, seperti ada kepala sod di atasnya, bukan lamnya ya. Alif ada seperti kepala sod di atasnya. Dalam istilah tajwid hamzah wasal namanya. Maka ha yang panjang tadi menjadi pendek kalau disambung. Ya, itu sebagai pengetahuan dasar saja terlebih dulu. Masalah penyebabnya setelah tajwid dalam kelas tajwid nanti insyaallah taala dalam suatu saat, kalau antum ikut terus dalam pelajaran tajwid ini. Tapi Anda perhatikan membedakan yang 4 rakaat dengan 2 rakaat. Ya, karena kita membaca sempurna, kita baca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, silakan antum mengikuti di rumah bagi yang live di Facebook. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita lihat ayat kedua dengan cara tadi juga kita lihat. La berharokat fathah. Setelah la ada alif. Mana alifnya? Yang satu tumbuh dengan la tadi karena lam alif. Setelah alif ada hamzah. Maka la 4 rakaat. Kemudian yang panjang lagi ma berharokat fathah. Setelah ma ada alif, dan setelah alif huruf ta berharokat fathah. Berarti ta bukan hamzah, ta bukan sukun, dan tidak bertasydid. Berarti ma-nya hanya 2 rakaat saja dibaca. Ta'buduna, kita ambil kaidah yang tadi seperti kafiruna, 4 rakaat saja lebih utama. Kita bedakan lagi dalam bacaannya. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Baik, ayat ketiga. Kita lihat lagi masalah matnya. Dari ayat ketiga ini ada poin dengung dan tidak akan kita bahas dulu karena belum pernah kita bahas masalah dengung, karena ini ada level dasar kitab marhalah. Antum ikuti saja nanti bagaimana Anda mendengungkan. Namun masalah
pelatihannya nanti insyaallah taala pada tahap dengung, tahap kelima, tahap terakhir dalam buku marhalah. La berokat fathah. Setelah la ada alif. Setelah alif hamzah berokat fathah. Berarti lanya 4 rokat. Kemudian a panjang. Kenapa a panjang? Karena setelahnya ada alif kecil. Setelah alif ba kasroh yang tidak dalam keadaan sukun. Berarti a-nya hanya 2 rokat saja. Seperti apa membaca kafiru tadi, ka-nya ma ta'budun, ma huruf ma-nya, maka a juga seperti itu bacanya, 2 harokat. Kemudian du barokat dhammah. Setelah dhammah ada waw sukun. Mana waw sukunnya? Waw yang tidak ada harokat itu, maka itu adalah waw sukun. Setelah waw sukun adalah nun fathah dan tidak dalam keadaan sukun, dan juga sudah pasti itu bukan hamzah, maka du hanya 2 rokat saja bacaannya. Sedangkan ma 2 rokat. Iya, ma 4 rokat. Setelah ma ada alif, setelah alif ada hamzah, maka ma 4 harokat bacaannya. Kita baca lagi. Berarti la dengan ma di ayat ketiga ini harus sama. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Baik. Kita lihat lagi ayat keempat. La panjang. Kenapa panjang la? Setelah la ada alif. Dan lihat urus setelah alif tersebut, ternyata adalah hamzah. Maka la panjang 4 harokat. Kemudian na dibaca pendek. Masalah kaidah tajwidnya insyaallah dalam kelas tajwid akan dibahas. Untuk sekarang untuk mengikuti saja bahwasanya na di surat Al-Kafirun ini ayat keempat, na-nya dibaca pendek. Kemudian a fathah. Setelah a fathah ada alif, berarti a-nya panjang. Setelah alif ba kasroh, berarti ba tidak dalam keadaan sukun dan ba sudah pasti tidak hamzah, maka a-nya hanya 2 rokat saja bacanya. Ya, untuk dengung untuk ikut juga lagi, ikuti saja. Kalau tidak bisa untuk tahap pertama, tahap dasar ini tidak masalah, terus dulu karena belum kita bahas. Kemudian ma, setelah didengungkan tadi ma barokat fathah. Setelah ma fathah ada alif, berarti ma-nya panjang. Setelah alif ada ain fathah, berarti ain tidak dalam keadaan sukun dan bukan juga hamzah, maka ma-nya hanya 2 rokat. Berarti a dengan ma sama-sama 2 rokat. Harus sama nanti panjangnya. Baik, habis sama panjang. Kita baca lagi pendakan antara 4 dengan 2 rokat. Wala ana abidum ma'abadtum. Berarti yang parokan hanya 1. Wala ana abidum ma'abadtum. Baik, ayat kelima sama dengan ayat ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Baik, ayat ke-6 lagi. La barokat fathah, tidak ada alif, berarti la-nya pendek. Kum pendek. Di barokat kasroh. Setelah di kasroh ada ya sukun. Mana ya sukunnya?
ya yang tidak ada harokat itu adalah ya sukun. Berarti di-nya panjang, tidak boleh pendek. Kemudian setelah ya sukun ada nun, berarti nunnya tidak dalam keadaan sukun dan juga bukan hamzah. Berarti di-nya hanya 2 harokat saja bacaannya. Kemudian wa fathah, setelah wa tidak ada alif, berarti wa-nya pendek. Li berharokat kasroh, setelah li ada ya namun dia-nya berharokat, berarti wa pendek, li pendek, ya pendek. Di berharokat kasroh, setelah di kasroh ada ya sukun, dan setelah ya sukun kita sukunkan nunnya, berarti kita ambil kaidah seperti ujung ayat pertama tadi. Kita baca 4, kita pilih 4 rakaat saja. Baik. Nah, baca. Lakum dinukum waliyadin. Itu pembahasan di surah Al-Kafirun. Anda praktekkan lagi untuk Al-Kafirun sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu masalah mat. Kalau poin-poin yang lain yang sudah kita bahas, setiap dal sukun dipantulkan dia, karena sudah kita bahas di surat di buku Al-Marhalah ini. Berarti dal yang disukunkan juga dipantulkan. Berarti di ujung ayat ayat ke-3, ujung ayat ke-5 harus dipantulkan bacaannya. Dan hati-hati setiap huruf bertasydid ditekan dulu, dan ditekan lama untuk mim dan nun yang bertasydid. Walaupun kita belum bahas tentang dengung, perhatikan itu nun dan mim bertasydid ditahan lama. Kalau di sini ada mim bertasydid, maka tahan lama dulu baru dibaca harokatnya. Ayat setelahnya tanpa ana rincikan lagi secara sempurna. Di ayat di surah Al-Fajr ayat 13 sampai 17 kita lihat. Hati-hati, penting tanda panjang, mana saja tanda panjang. Di ayat ke-13 yang panjang hanya di ujung saja dan dibaca, kita ambil 4 rakaat saja. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Ayat ke-14 yang panjang hanya shad saja di sini di ujung ayat, kita ambil 4 rakaat saja. Dan nun tasydid ingat ditahan lama. Inna rabbaka labil mirsad. Ayat ke-5, karena panjang ayatnya kita potong bacaannya. Kita berhenti pada fa'akramahu. Dan di sini
yang seperti anak ciri-cirikan tadi, setelah dhamma ada waw kecil, maka inilah waw kecil tersebut. Al-Fajr ayat 15, Rabbuhu, setelah dhamma ada waw kecil, maka waw itulah waw kecil. Akan baca panjang ketika kita lanjut. Kalau kita berhenti pada fa'akramahu, kita sukunkan. Alasan tajwidnya suatu saat insyaallah akan kita bahas insyaallah dalam kelas tajwid. Sekarang ikuti saja. Berarti fa'amma dibaca pendek, sebagaimana catatan di surah Al-Kafirun tadi, seperti kuliah hayyuhal kafirun. Setelah panjang ada hamzah wasal, berarti manya pendek. Insanu, 2 harokat saja. Idza, 2 harokat saja. Ma seharusnya pendek, ma, namun kalau nyambung, ya seharusnya ma-nya panjang, namun kalau nyambung menjadi pendek dia, karena setelah ma ada alif seperti ada kepala sod di atasnya, atau disebut dengan hamzah wasal. Berarti ma di sini pendek. Ma batalahu, la panjang, 2 harokat saja. Rabbuhu dibaca panjang, 2 harokat saja. Kemudian fa'akramah disukunkan hanya. Dan ingat, mim bertasydid ditahan lama. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah. Berarti dalam potongan ayat ini tidak ada yang 4 harokat, hanya 2 harokat saja. Kita langsung saja lanjut ayatnya. Wa na'amahu, hu dibaca panjang kembali, hanya 2 harokat saja. Fayaqulu, ku panjang, kita baca 2 harokat saja dengan syarat yang tadi sudah terpenuhi. Rabbi, bi dibaca panjang. Kenapa bi panjang? Ada ya. Mana ya-nya? Ada rumah ya setelah bi, walaupun tidak ada titiknya. Berarti bi panjang. Dan setelah ya tanpa titik itu ada hamzah berharokat fathah. Berarti bi-nya 4 harokat. Ha panjang, nan pendek, karena nan tidak ada tanda panjang. Ya afan, akramah. Contoh ayatnya, ayat 15, akramah. Ra pendek, ma juga pendek, karena ma tidak ada tanda panjang. Kita baca lagi. Wa na'amahu, berarti ain tasdid, bukan dipanjangkan na-nya. Wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kita lihat ayat ke-16. Wa amma, ma barokat fathah. Setelah ma fathah ada alif, berarti ma-nya panjang. Setelah alif ada hamzah, berarti ma-nya 4 harokat. Idza panjang, hanya 2 harokat. Ma pendek kembali, karena setelah ma panjang ada hamzah wasal. Alif seperti ada kepala sod di atasnya. Ma batala, la panjang, 2 harokat saja. Kemudian faqadara, tidak ada yang panjang di sana. Alaihi, hi pendek, karena setelah hi tidak ada ya kecil ataupun ya besar yang sukun. Kemudian rizqahu, rizqahu, hu dibaca pendek karena kita berhenti. Ya, kita berhenti di sana, karena kalau sampai ujung ayat tidak akan sanggup nafasnya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Nah, ulangi.
Wa amma idza mabtalahu rabb wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Kata setelahnya, ku 2 rakaat saja. Rabbi sama dengan ayat sebelumnya, panjang karena ada ya sukun walaupun tidak ada titiknya. Setelah ya sukun ada hamzah, 2 rakaat fathah. Setelah itu ada ha, 2 rakaat saja. Na pendek. Fayaqulu rabbi ahanan. Kemudian kalla, ingat tasydid ditahan dulu. Dan la barokah fathah. Setelahnya ada alif, berarti panjang. Kalau langsung disambung tetap 2 rakaat juga karena banyak barokat fathah bukan hamzah. Kemudian tukrimu, mu dhammah, setelah dhammah ada waw sukun, dan setelah waw sukun ada nun fathah, berarti bukan hamzah. Kemudian yatim di kasroh, setelah di kasroh ada ya sukun, setelahnya ada mim yang disukunkan. Kita ambil kaidah seperti surat Al-Kafirun tadi, Al-Kafirun, atau ayat 13 ini azab. Kita ambil 4 rakaat yang lebih utama. Kalla, ya ada satu yang tercecer untuk panjang, balla. Bal, ingat tasydid dahulu, kemudian la barokat fathah, dan setelahnya ada alif, berarti la-nya panjang. Setelah alif ada ta dhammah, berarti la hanya 2 rakaat saja. Kalla bal la tukrimunal yatim, berarti yang 4 rakaat hanya di ujung saja. Kalla bal la tukrimunal yatim. Baik, itu contoh latihan yang ana contohkan kepada antum semuanya. Dan untuk surat Al-Fajr ayat 7 sampai 14 silakan antum berlatih sendiri, diteliti seperti ana teliti tadi. Dan semua surat yang dilatih di siang hari ini, soal Kafirun, Al-Fajr ayat 13 sampai 17, dan Al-Fajr 7 sampai 14 antum latih nanti di rumah, dan latih terus sampai beberapa kali, 10 kali barangkali masing-masing surat latihan. Kemudian antum kirimkan ke nomor WA biasanya. Baik, ana bacakan kembali di surat yang telah kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surah Al-Fajr ayat 13 sampai 17. Nah, baca. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna
rabbaka labil mirsad. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim. Baik, silakan untuk PR antum untuk meneliti sendiri dan berlatih sendiri untuk surat Al-Fajr ayat 7 sampai 14. Mudah-mudahan berfaedah untuk kita semuanya. Bagi antum yang mendengarkan melalui Facebook di siang hari yang menjelang siang yang berbahagia ini, mudah-mudahan berfaedah dan memberikan perubahan dalam bacaan kita. Itu level dasar. Kalau antum senantiasa berlatih, insyaallah Allah akan memberikan perubahan dalam bacaan antum dan akan ditambah nanti pengetahuannya secara teori tajwid pada pertemuan yang akan datang. Setelah kita selesaikan berlatih terlebih dulu, melatih secara dasar, meringankan lisan kita di kitab marhalah ini, karena kitab marhalah hanya buat 2 jilid pertama untuk mengenal dan merapikan mengenal huruf, pengucapan huruf secara dasar. Untuk jilid 2-nya berlatih surat per surat yang sudah ditentukan dan diajarkan tambahan ilmu sedikit, namun belum diajarkan teori nanti insyaallah taala. Ya, mudah-mudahan berfaedah apa yang Anda sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wa sallallahu salam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.